Halo teman-teman, aku mau cerita ini ya. Nggak penting tapi mungkin ada gunanya. Tadi itu pas di Masjid Al-Wusta Mangkunegaran itu saya lihat kok ada mobil-mobil parkir banyak banget di tepi-tepi jalan. Nah, saya berpikir, oh ini ada event di Mangkunegaran nih mesti. Terus saya tuh ke sana. Saya nggak tertarik sebenarnya sama keramaian itu. Tapi saya berpikir gini, biasanya kalau saya datang ke event kayak gini ini dapat inspirasi gitulah. Terus saya coba karena memang malam ini saya pakai mau buat nyantai nggak kerja. Rencananya tadi mau segera tidur karena memang tadi siang kerjanya cukup berat, panas-panas, badan agak lelah dan agak-agak ya perlu istirahat. Sempat minum antangin segala tadi, tapi ya cobalah refreshing, nyantai, jalan-jalan gitu. Terus saya masuk itu ternyata ada pameran Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional. Ada banyak kabupaten di seluruh Indonesia yang hadir di sana, buka stand di sana. Terus kemudian saya masuk, jalan, ya lihat kanan kiri, oh ini ada ini, ada ini, ada ini. Sampai saya itu, yang pertama itu tertariknya yang pas di kabupaten mana tadi ya? Ada kerajinan dari kayu yang dibikin kayak gelas-gelas gitu dari kayu. Menarik, bagus gitu saya. Tapi itu tentunya bukan handmade, itu sudah kerja mesin. Kalau kayak gitu itu saya melihatnya itu sudah presisi banget, berarti kerja mesin ini. Saya nggak sempat tanya-tanya, jalan terus saja. Terus kemudian pas di pojokan itu ada standnya Kabupaten Salatiga. Di sana itu ada batik tapi monokrom, warnanya itu cuma antara putih sama biru, coraknya macam-macam, cuma warnanya putih sama biru. Nah saya tuh penasaran mau tanya tapi nggak jadi, kota ulang nggak jadi. Saya berpikir apakah ini bahan pewarnanya itu dari indigo vera, tapi saya nggak jadi tanya. Terus tadi juga yang dari kabupaten mana tadi ada batik-batik sama apa ekoprint itu, terus ditampilkan di cawan-cawan begitu, ada beberapa macam bahan pewarna alami. Tapi saya nggak sempat tanya-tanya itu. Terus kemudian jalan lagi sampai di standnya IKM, Industri Logam Kota Semarang. Nah di sana itu saya sempat masuk lihat produk-produknya dan didatangi sama bapak yang jaga gitu. Sempat ngobrol sebentar, lihat ada mesin pengasap ikan, terus ada mesin perontak bulu yang manual pakai pedal, terus ada lagi mesin pembuat kokopit. Ya sempat ngobrol-ngobrol aja tadi pas pengasap ikan. Saya nggak, namanya mesinnya itu smoker, apa ya, smoker apa smoke apa ya, mesin smoke itulah. Nah, itu penasaran gitu, smoky maksudnya mesin opo gitu ya. Terus saya tanya kan, ternyata buat manggang, itu buat mengasap ikan. Bahan bakarnya pakai kayu katanya. Tapi saya lihat itu ya kayaknya kok ya terlalu mahal di bahannya gitu. Tapi bagus lah itu kreativitas. Jadi ada di Semarang itu katanya ada satu ada IKM, itu ikatan ke industri kecil yang berbasis logam, itu bikin benda uh, benda-benda mesin-mesin tepat guna, mesin teknologi tepat guna gitu. Itu saya cukup tertarik sama teknologi tepat guna sejak cukup lama, karena dulu sempat sekolah di SMK mesin. Terus saya jalan lagi, jalan-jalan, terus kemudian itu ada setannya Kabupaten Mamusu, Mamasa. Nah saya itu tertarik sama, di sana itu dipajang ada miniatur rumah adatnya.
Terus saya tanya sama ibunya yang jaga, mama saya itu mana bu? Sulawesi katanya, Sulawesi Barat kalau nggak salah, saya lupa. Katanya dekatnya sama Makassar sama Toraja. Nah itu tetangganya bilang itu. Terus kita ngobrol-ngobrol di sana itu saya lama. Saya itu tertarik sama rumah adat yang dipajang itu, miniatur itu. Nah saya tanya itu, terus ibunya itu ngasih penjelasan gini gitu. Ternyata yang pertama begini, rumah adat itu sekarang masih ada, dan nggak cuma yang ada sekarang itu nggak cuma peninggalan zaman dulu aja, tapi ada orang yang saat ini bikin tetap dengan bahan-bahan yang seperti dulu, yaitu dengan bahan kayu. Dari atapnya sampai apapun itu pakainya kayu. Terus kebetulan juga ibunya yang menjelaskan ke saya itu bukan sekedar dia itu tahu dari teori, tapi memang beliau itu di keluarganya, di nenek moyangnya itu punya rumah itu yang saat ini masih dimiliki dan ditinggali oleh nenek beliau. Walaupun sekarang si beliaunya itu tinggalnya di kota, tapi di kampung itu beliau punya tinggalan keluarga leluhurnya yang sekarang ditinggali oleh neneknya itu, rumah itu namanya rumah tongkonan. Rumah tongkonan itu dijelaskan ini depannya, terus di pelataran di depan itu rumah panggung bentuknya. Di depan itu yang di teras gitu ada ini, jadi rumahnya itu bentuknya memanjang ke belakang. Terus bagian teras itu di depan itu ada tiang yang gede banget, bentuknya silinder, diameternya kalau menurut di rumah itu ya kayaknya diameternya bisa 1 meter itu kalau yang aslinya gitu, gede banget itu. Nah itu, terus di bawah tiang itu ada pelataran, ada teras yang cukup luas, itu dipakai buat menerima tamu. Terus kemudian di rumah itu ternyata rumah tingkat, rumah itu, dan ada ini ya, strata-stratanya rumah itu. Ada rumah namanya ini, namanya ini, namanya ini, itu punya kasta-kasta tersendiri yang punya rumah itu. Jadi ada tingkat, sampai ada tingkat 5 gitu rumahnya. Rumah itu terus masuknya ke dalam rumah itu pakai tangga, dan tangganya itu harus pakai pegangan gitu, hampir kayak tangga, bukan tangga undak-undakan tatah rambat gitu, bukan, tapi tangganya itu seperti tangga apa namanya, orang yang mau manjat ke, yang tukang manjat ke dinding kayak gitu. Terus pintunya itu cuma nggak terlalu tinggi gitu, terus naiknya pakai kakinya turun dulu satu, gitulah, agak ribet gitu. Terus di bagian depan itu adalah yang di atas itu ya, yang dalam itu, bagian depan itu adalah kamar untuk tamu yang menginap. Terus kemudian ke belakangnya itu tempat makan untuk menjamu tamu. Nah terus belakangnya lagi baru kamar-kamar punyanya pemilik rumah itu. Yang saya tuh lupa, nggak sempat tanya tadi ke dapurnya di mana itu, nggak sempat tanya itu. Terus belum menceritakan tentang ininya, konstruksi. Saya tanya kan konstruksinya itu dibikinnya bagaimana. Ternyata itu kan atapnya atap sirap. Atap sirap itu atapnya dari papan-papan kayu. Kayunya itu namanya kayu apa saya lupa, tapi itu semacam kayu ulin kalau di Kalimantan, yang tahan cuaca itu. Dan sekarang pun orang masih menggunakan atap kayu itu untuk mengganti atap-atap yang sudah lapuk. Termasuk rumahnya beliau ini juga belum lama ini direnovasi, itu juga menggunakan bahan-bahan yang sama seperti masa lampau, masih mempertahankan itu. Terus asiknya itu untuk konstruksi atap itu atap sirap, kemudian ada reng. Nah untuk mengikat ke reng itu pakainya ini, ada namanya entah itu pasak entah itu ikat, saya nggak begitu jelas, tapi pakainya rotan, jadi nggak pakai paku pada intinya.
Terus kemudian untuk dinding-dindingnya itu juga kan dindingnya papan kayu, itu kayunya juga kayu apa tadi saya lupa namanya, itu juga nempelkannya itu nggak pakai kayu, nggak pakai paku juga, tapi dibikin kenok-kenok, jadi saling mengikat satu sama lain itu di apa namanya, dibikin sedemikian rupa jadi ngenok satu sama lain gitu. Terus rumah itu juga pakai pewarna, pakai cat, tapi catnya bukan cat pabrikan, catnya adalah pakai bahan alami, cuma tanah liat, bahan dasarnya tanah liat yang dipadu dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa menampilkan warnanya itu antara putih, hitam, oranye sama coklat. Itu ada proses tersendiri untuk membuat warna untuk dinding itu. Terus yang ibunya nggak bisa menjelaskan ke saya itu ketika saya tanya, ketika zaman dulu itu orang membawa kayu yang untuk tiang yang segede itu, untuk tiang yang depan itu, sampai ke kampung itu ngangkutnya pakai apa, itu ibunya juga nggak ngerti itu. Terus katanya untuk memanen kayu itu juga ada waktu-waktunya tertentu, syarat-syarat kayu itu bisa dipanen bagaimana, udah masuk kriteria layak, terus kemudian ada waktu-waktunya tertentu, itu semuanya pakai itu jelimet pokoknya untuk bikin rumah itu. Dan memang rumah itu ya bertahannya sangat lama sekali, saya kira ya beratus-ratus tahun, walaupun terbuat dari kayu. Jadi artinya walaupun kayu tapi tidak dimakan hama seperti rayap, tetap awet. Dan yang saya begitu berbahagianya adalah nggak pakai paku itu tadi, semuanya dibikin dari bahan alami, dari hasil hutan. Itu yang menarik bagi saya. Ini namanya rumah tongkonan. Terus kita juga ngobrol yang lain lagi tentang kain untuk apa, pakaian adat di sana. Tapi untuk yang kain ini sekarang sudah nggak bertahan seperti yang rumah. Sekarang untuk bikin kain itu sudah menggunakan benang yang diambil dari luar. Padahal kalau zaman dulu pakainya kapas yang dipintal sendiri di sana, kemudian dibikin diproduksi dari awal gitu. Tapi menarik adalah yang tongkonan tadi, rumah tongkonan. Teman-teman kalau pengen lebih tahu lagi tentang rumah tongkonan bisa searching di Google kayak gimana. Yang pasti menariknya adalah rumah tongkonan ini inspirasi paling enggak bagi saya bahwa kita itu bisa hidup hanya dengan alam sekitar tanpa harus melibatkan produk-produk industri. Sampai sekarang nggak harus zaman dulu. Dan yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita berkomitmen, berusaha untuk melestarikan itu. Kita itu punya kekayaan alam yang luar biasa, melimpah, dari macamnya, dari jumlahnya juga, karena kita dikarunia oleh Allah itu luas lahan Nusantara ini yang begitu luas. Terus selain itu kita juga punya keragaman budaya yang kita bisa saling belajar dari suku satu dengan suku yang lainnya. Itulah ketika di dalam Al-Quran disebutkan kita tuh diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kita itu saling kenal mengenal. Pentingnya itu. Saya bisa ternyata event Dekranas itu juga menjadi ini ya, implementasi dari ayat tadi, bisa mengenalkan lintas suku dari se-Nusantara, se-Indonesia, sehingga saya yang orang Jawa bisa kenal kekayaan budaya yang ada di Mamasa, yang ada di Sulawesi sana tanpa harus berkunjung ke sana. Terus bisa mengetahui ternyata ada kayu yang seperti itu, ada teknologi yang
seperti itu di sana, yang masih masih dilestarikan sampai sekarang. Itu menjadi inspirasi. Dan ketika niat saya ke sana tadi untuk mendapatkan inspirasi, ternyata dapat itu inspirasi itu. Paling tidak itu, kalau saya mau mengulik lagi, sebenarnya ada hal yang tadi yang dari Bengkulu tadi ada anyam-anyaman untuk kayaknya untuk perabotan dapur, tapi bentuknya beda dengan yang ada di Jawa. Di Jawa ada senek, ada tumbu, ada piti, dan lain-lain, itu ada tompo, ada kalo. Kalau yang di sana itu bentuknya lain-lain. Lah itu saya sebenarnya ada niatan mau tanya-tanya juga tentang itu, ini fungsinya untuk apa, kok bentuknya seperti ini. Terus ada tikar juga, yang tikar kayaknya dari pandan gitu. Saya berhenti agak lama di depan itu, tapi ibunya itu yang duduk di sana, yang satu lagi ngobrol sama orang, yang satu itu diem aja, nggak menyapa saya. Jadi saya ya udah diem aja gitu, ngeliatin aja. Ibunya diem aja, ya wes, saya berlalu, nggak jadi tanya-tanya deh. Sebenarnya menarik, itu anyaman bambu adalah satu produk masa lalu yang itu saya, menurut analisa bodoh saya, itu akan kembali menjadi kebutuhan masa depan lagi ketika anyaman bambu sekarang berubah menjadi ke anyaman plastik. Saya ada keyakinan bahwa nanti akan kembali lagi pada bambu. Karena apa? Karena bambu itu adalah spesies pohon monokotil yang unik. Dia punya usia cuma 3 tahun sudah layak untuk dijadikan bahan bangunan, dan sekali tanam itu sudah bisa bertumbuh beranak pinak sendiri dengan sampai beratus-ratus batang satu rumpun itu. Dan itu fleksibel sekali, dari dibikin perabotan dapur yang buat wadah-wadah yang kecil-kecil, dibikin kerajinan-kerajinan kayak lampu dan sebagainya, sampai dibikin bangunan rumah itu bisa. Jadi bambu itu adalah material kekayaan alam yang ada di dunia ini yang sangat berharga. Itu ketika kita meninggalkan bambu, kayaknya yo ada rasa syukur yang hilang, tapi kita itu nggak sadar. Nah, makanya salah satu dari apa yang mau saya jadikan poin penting dalam gerakan saya di rumah pemberadaban hijau adalah mengakrabi kembali bambu. Yang saya mohon doa teman-teman agar segera terrealisasi ini gerakan saya di rumah pemberadaban hijau secara real, yang teman-teman nanti bisa belajar bareng-bareng saya belajar, teman-teman juga belajar, kita sinau bareng di rumah pemberadaban hijau. Kita belajar bagaimana hidup selaras dengan alam, di zaman yang modern ini, di zaman yang kita propaganda, kita mendapatkan propaganda dari segala arah untuk kita itu mengkonsumsi, membeli produk industri. Kita cobalah untuk menepi dari keramaian itu. Cobalah kita itu untuk hidup yang selaras dengan alam. Kita menggunakan barang-barang yang ada di alam sekitar kita saja dulu. Mulai dari pangan, mulai dari bahan bangunan, bahan kerajinan, salah satu bambu tadi. Mulai dari energi, kita kembali menggunakan energi yang terbarukan, pakai kayu-kayu, pakai limbah mungkin batok kelapa dan sebagainya. Itu bisa dibikin jadi sumber energi. Ya, itulah upaya yang baru awal saya akan melaksanakan. Semoga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk itu terrealisasi dan memberi manfaat, akan memberikan warna yang berbeda di kehidupan modern yang arahnya itu kepada industrialisasi.
arahnya itu kepada hal-hal yang artifisial, arahnya kepada hal-hal yang penggunaan barang-barang ekstraktif, barang-barang yang tidak terbarukan. Cobalah kita untuk kembali kepada untuk akrab dengan material-material yang terbarukan yang ada di sekitar kita, yang nggak usah jauh-jauh ngambil dari mana-mana. Itu mungkin sebagai upaya untuk kita merealisasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Syukurnya nggak cuma hamdalah aja, tapi ada realisasi yang nyata lah. Kalau hamdalah tok, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tapi nyatanya kita itu ngerusak alam terus ya. Itu ya syukurnya piye itu? Apakah antara mulut sama anggota badan itu terjadi ini perbedaan ya? Kalau perbedaan kan Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar apa namanya ya, amat besar kemarahan Allah kepada orang yang bisanya ngomong, ya Pak, ya matur sangat nih. Kepada orang yang hanya bisa ngomong tapi nggak bisa mengerjakan. Nah, itu PR buat kita. Semoga apa yang kita omongkan itu selaras dengan apa yang kita laksanakan. Demikian teman-teman, semoga ada manfaat. Terima kasih ya. Insya Allah di channel ini akan ada playlist baru, yaitu ngaji sebatang jerami. Kita akan coba mempelajari buku Mbah Masanobu Fukuoka, seorang praktisi pertanian alami dari Jepang, yang pemikiran beliau ya beda banget pokoknya. Gitu teman-teman, terima kasih.